Hai, kembali lagi loh bersama saya Alfian di Kude Channel. Nah, saya kedatangan sebuah paket dari brand Pressplay, sebuah brand lokal yang menjual berbagai macam aksesoris mobile, dompet, dan ada juga mousepad yang keren nih. Mungkin nanti bakal saya beli juga nih mousepadnya. Dan yang dikirimkan ke saya ini adalah sebuah 60% wireless mechanical keyboard. Boleh juga nih. Dari segi packagingnya sih standar ya, nggak ada yang wah gitu loh. Lalu di paket pembeliannya kita dapat 2 stiker ala-ala luar angkasa gitu. Lalu ada keycap spooler, kabel braided USB Type-C dengan panjang 1,8 meter, udah gold plate, manual book, dan terakhir ada unit 60% mechanical keyboardnya. Dan iya, ini adalah Apollo 61, sebuah 60% wireless mechanical keyboard dari brand Pressplay. Pertama kali saya ngeliat nih keyboard, pemilihan skema warnanya pas banget pak, nyatu banget sama case hitamnya. Menggunakan dua warna berbeda yaitu warna putih dan abu-abu. Kesannya dapat banget sama tema yang dipilih yaitu luar angkasa, Apollo 61. Dari desainnya sih Apollo 61 ini bisa dibilang gak jauh beda dengan desain keyboard 60% lainnya. Layout 60%-nya standar kok, jadi ngebuat semua size keycaps itu standar. Dan untuk ganti keycaps nggak perlu cari size keycaps yang janggal kayak misalkan shift kanan yang size-nya itu 1,75U atau 1U dan lain-lain. Nggak kayak Vortex series VX64 yang emang rada susah buat nyari keycaps penggantinya. Ya karena memang shift kanan dan CTRL-nya berbeda dengan layout 60% standar gitu loh bre. Untuk keycaps yang digunakan adalah keycaps PBT dengan profile OM yang udah double shot injection. Dan memang yang saya suka dari Apollo 61 ini ya keycapsnya. Kalau dibandingin sama keycapsnya Sadeska 10 yang sama-sama PBT double shot, keycapsnya Apollo 61 ini jauh lebih tebel dan lebih solid dari keycapsnya si Sades. Padahal sama-sama PBT double shot. Dan kalau dibandingin sama keycapsnya Vortex series VX64 bisa dibilang sama kok, sama-sama tebel dan solid. Keycaps PBT-nya Apollo 61 ini bertekstur, jadi selamanya nggak akan glossy dan nggak gampang berminyak bre. Dan karena keycapsnya udah double shot injection, pastinya LED-nya tembus dong di bagian fontnya. Oh ya, ngomongin soal font, jenis font yang digunakan oleh Apollo 61 ini berbeda dari jenis font yang dipakai di mechanical keyboard kebanyakan. Apollo 61 ini punya font yang bisa dibilang kalem, gak gaming banget, size fontnya juga pas, gak terlalu gede, dan konsisten. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, icon multimedia di bagian row 1 itu menurut saya terlalu rame pak. Mungkin iconnya bisa dikecilin lagi atau bisa dibikin lebih simple gitu loh. Karena Apollo 61 ini udah kelihatan minimalistik banget, nah pas lihat icon multimedianya jadi kurang gitu loh kesan minimalistiknya. Untungnya pemilihan warna dari icon multimedianya warnanya abu-abu juga, jadi pas banget lah sama warna keycapsnya. Di bagian bawah font CTRL, Windows, dan ALT terprint font atau icon untuk Mac. Dan itu bagus karena Apollo 61 nggak perlu lagi kasih keycaps pengganti untuk Apple user. Lalu di bagian spacebar ada branding logo Pressplay-nya. Untuk build quality di bagian case keyboard ini berbahan plastik yang solid, dan untuk sekelas layout 60% memang udah oke lah untuk durability dari case-nya ini. Bobotnya sendiri 604 gram, lebih ringan sedikit dari Vortex series VX64. Di bagian bawah kita akan menemukan 4 buah rubber feet yang bentuknya kecil dan simple. Lalu ada switch on off untuk menghidupkan mode wirelessnya. Nah ini yang saya cari dari sebuah keyboard wireless. Switch on off ini berguna banget buat saya pak, nggak tahu sih buat orang lain gitu kan. Karena buat ngehemat baterai juga, kalau di Vortex series VX64 kan nggak ada tuh switch on off-nya. Jadi cuma bisa standby. Kalau cuma standby itu nggak memutus arus daya baterainya pak. Dan memang manfaat dari switch on off ini buat ngehemat baterai pas lagi nggak pakai keyboardnya. Lalu ada port USB Type-C kalau kalian mau pakai mode wired atau kabelnya. Posisi port USB Type-C-nya ada di tengah tapi kurang simetris gitu. Karena Apollo 61 ini punya fitur wireless dengan maksimal 3 device, jadi kita bisa menggunakan dengan cara switch ke on dulu, lalu tekan tombol Fn plus Q atau W atau E selama 3 detik sampai tombol R berkedip, dan nanti akan muncul di device yang akan kalian hubungkan. Terus tekan pair. Kalau nggak mau pakai mode wirelessnya, kalian tinggal colok kabelnya dan tekan tombol Fn plus R. Otomatis akan berubah menjadi wired mode. Kapasitas baterai keyboard ini terbilang besar yaitu 1800 mAh, dan selama saya pakai kurang lebih 2-3 hari menggunakan wireless mode dengan RGB nyala brightness-nya full, nggak ada tuh keluhan kehabisan baterai sama sekali. Dan emang kalau lagi nggak dipakai, saya selalu colokin USB-nya supaya ngisi dayanya sekalian. Nah, untuk ngelihat indikator baterai ada di bagian tombol Fn. Dalam keadaan low, tombol Fn akan berkedip terus. Kalau dalam keadaan di cas akan menyala warna merah di bagian spacebar-nya. Dan kalau udah full, LED-nya akan mati di bagian spacebar-nya bre. Untuk mode wireless-nya saat digunakan bermain game gimana bang? Karena Bluetooth-nya masih menggunakan Bluetooth versi 3, jadi untuk main game menggunakan wireless mode-nya nggak disarankan karena masih berasa banget delay-nya kalau misalkan kalian main game kompetitif yang butuh pergerakan cepet kayak game kompetitif CSGO, Apex Legends, Valorant, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa pakai mode wireless-nya untuk ngetik-ngetik atau browsingan aja gitu loh bre. Karena memang delay buat ngetik itu nggak terlalu berpengaruh kok. Selanjutnya saya akan bahas mengenai key function-nya. Ini
penting banget buat kalian yang mungkin baru banget di 60% layout, karena setiap brand punya key fungsi yang berbeda-beda, bre. Untuk Apollo 61 ini setelah saya pakai kurang lebih 1 minggu, saya kurang suka sama key fungsinya. Apollo 61 ini kesannya maksa banget buat nggak pakai tombol kombinasi di bagian arrow key-nya. Ya sisi positifnya kita tuh bisa pakai arrow key tanpa tombol kombinasi FM, tapi ngorbanin key fungsi lainnya, bre. Dan lagi untuk fungsi seperti del, end, home, pack up, pack down, dan print screen itu dihilangkan. Ya sebenarnya nggak dihilangin sih, cuma ikonnya aja nggak di print. Kalau kalian mau menekan tombol del, kalian harus menekan tombol kombinasi FN plus B. Itu jaraknya jauh loh, Pak. Mesti pakai 2 tangan buat neken tombol del. Dan fungsi kayak end, home, print screen, saya belum nemuin tuh. Tapi itu aja sih yang saya komplainin dari Apollo 61 ini. Oh iya, satu lagi. Apollo 61 ini nggak punya software ya. Jadi semua option ada langsung di keyboardnya. Mungkin karena nggak punya software, key functionnya jadi dikorbanin gitu. Karena Apollo 61 ini udah RGB, untuk mengganti mode RGB-nya, kalian bisa tekan tombol kombinasi FN plus I atau O atau P. Masing-masing tombol ada 6 mode RGB berbeda. Jadi total RGB modenya ada 18 mode. Ada 4 tingkat kecerahan dengan cara menekan tombol kombinasi FN plus arah kiri atau kanan. Dan ada 4 tingkat kecepatan LED dengan cara menekan tombol kombinasi FN plus tanda kurung. Untuk mengganti mode warna LED statik, caranya menekan tombol kombinasi FN plus I, lalu FN plus tanda petik. Jadi ada 18 mode LED statik yang bisa kalian pilih. Bukan cuma itu aja, kalian masih bisa custom sendiri LED layout sesuka kalian. Apollo 61 memberikan 3 profil RGB yang bisa kalian custom sendiri. Caranya menekan tombol FN plus Z atau X atau C, lalu kalau mau ubah layout LED-nya, tekan tombol kombinasi FN plus Tab. Nanti tombol CTRL akan berkedip dan langsung aja kalian custom warna LED-nya per tombolnya. Total warna LED-nya ada 9, jadi kalian bisa custom tiap tombolnya dengan warna yang berbeda. Key function lainnya ada Windows Lock dengan cara menekan tombol FN plus Win key, dan reset keyboard dengan cara FN plus backspace selama 5 detik. Nanti keyboardnya akan berganti ke pengaturan semula. Oke, terakhir nih saya bakal bahas soal switch-nya. Apollo 61 menyediakan 2 SKU switch berbeda, yaitu Gateron Brown switch dan Gateron Red switch. Tapi sayangnya Gateron switch yang digunakan oleh Apollo 61 ini gak hot swappable switch, yang artinya kita nggak bisa ganti-ganti pakai switch lainnya, bre. Jadi switch-nya ini langsung menyatu di bagian boardnya atau soldered switch gitu sebutannya. First impresi pas ngetik pakai Apollo 61 ini bener-bener nyaman banget. Ditambah keycaps PBT bertekstur yang solid, jadi makin smooth feel ngetiknya. Karakteristik dari Red Switch sendiri beda banget sama karakter Brown Switch ataupun Blue Switch yang kesannya clicky dan tactile. Kalau Red ini feel-nya nggak ada bump di bagian switch-nya, ya karena memang Red Switch sendiri kan termasuk linear. Feel-nya sendiri ringan, smooth banget dan nggak berisik. Ya cocok banget lah buat kalian yang emang cari switch ringan dan nggak berisik. Jadi mungkin itu aja, bre, review dari saya tentang 60% wireless mechanical keyboard dari Pressplay ini, yaitu Apollo 61, dan untuk harganya sendiri adalah 899.000 atau 900.000 kembali lagi 1.000 buat parkir. Dan kesimpulan dari saya mengenai Apollo 61 ini adalah 60% wireless mechanical keyboard yang menurut saya sangat standar sekali, dan kelebihannya yang tadi saya sebutkan, keycaps yang digunakan ini udah PBT double shot injection dan udah bertekstur, dan udah ada switch on off-nya untuk menyalakan atau mematikan mode wireless-nya. Itu cukup membantu untuk menghemat baterai dari keyboard ini. Dan menurut saya di harganya yang 900.000, kalian masih banyak opsi lainnya 60% keyboard yang mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi gitu loh, bre. Jadi mungkin itu aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video.